berdasarkan Alkitab. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Shalom. Bertumbuh ke atas. Berdasarkan Alkitab. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas. membangun ke dalam, membangun keluar. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Gesit. Amin, puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama mau merendahkan diri kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena kita percaya kita datang ke tempat ini untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari sebelum itu kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa diberi kesempatan lagi untuk sama-sama datang ke tempat ini. Dengan satu tujuan, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah
Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita sama-sama menyatakan dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Tuhan. akan lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, sehingga pujian yang kami naikkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Sekali lagi Bapak Ibu ya yang kompak. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Haleluya. Boleh Bapak Ibu Saudara keluar dari bangkunya, salam kanan kiri depan belakangnya. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya kita berkumpul tempat ini dengan satu tujuan, untuk sama-sama kita mau merayakan kita sama-sama merayakan Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa.
Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan selamanya. Sama-sama kita memujikan pujian ini dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anakku, suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama kita boleh tepuk tangan kita di atas kepala. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu
Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita menyatakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan dengan iman. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan. Mari kita nyatakan dengan iman kita bahwa kita mengasihi Dia. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
waktu dan tempat saya serahkan kepada sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarkan jemaat Tuhan pujikan ini sekali. Yesus selamanya, Yesus. Biarkanlah harapan kami di dalam Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Sebab karena kasih-Mu ya Tuhan, kami ada sampai hari ini. Sekarang ku ada. Ku mau mencintai Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kami percaya harapan kami tidak hilang Tuhan. Tuhan selalu memberikan pengharapan yang baru, sukacita yang baru. Itulah sebabnya sampai hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Tidak semua orang punya kesempatan seperti kami. Tapi karena Tuhan mencintai kami, kami ada sampai hari ini. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Hamba-Mu dengan penuh segala keterbatasan. Tapi Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biar jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini menikmati firman Tuhan dan semua akan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Gesit. Bagaimana kabarnya hari ini? Gesit. Ya, biarlah sukacita hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Pagi hari ini kita akan melihat dan membaca dalam perikop firman Tuhan. Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Satu Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan membacakan ayat 16, Bapak Ibu semua akan membacakan ayat 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, begini firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Puji Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul perikop firman Tuhan pagi hari ini, gereja yang hidup. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Gereja yang hidup. Bapak Saudara kasih Tuhan, jika kita mau berbicara tentang sebuah gereja, tentu secara umum gereja yang kita ketahui dalam benak kita itu adalah sebuah bangunan, betul? Ya. Gereja secara umum berbicara tentang sebuah bangunan. Ada lantainya, ada pintunya, ada pintu samping, ada ventilasi seperti rumah doa. Gereja pandangan semua orang menggambarkan bentuk fisik bahwa tempat untuk beribadah. Gereja juga pada umumnya berbicara tentang perkumpulan orang-orang percaya. Ya seperti di tempat ini dan di tempat yang lain ada Bapak Ibu, ada saya. Ini bagian dari lingkup gereja. Nah Bapak Saudara kasih Tuhan, gereja juga dipahami sebagai salah satu bagian organisasi yang memiliki berbagai macam aliran, berbagai macam ajaran, dan juga berbagai macam tata cara beribadah. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang sudah punya pengalaman atau pernah beribadah di gereja selain GSJA.
tentu ada sebuah perbedaan. Betul ya Bapak Ibu? Cara menyanyikan lagu pujian, kalau kita ini kan sangat berapi-api. Tapi ada di gereja-gereja lain yang memang sifatnya seperti sangat kusuk sekali. Nada alunannya memakai kidung-kidung pujian. Dan itu hanya berbicara tentang cara ibadah. Tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang dimasukkan Paulus dari bagian ini, di ayatnya yang ke-16, perhatikan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Saudara perhatikan, ini kalau cara membacanya Paulus ketika menyampaikan pesannya kepada Korintus, bisa juga pakai nada yang pelan. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tapi juga sebagai seorang rasul, dia berhak untuk memarah-marahi, mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Korintus. Mungkin seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Paulus berusaha menyampaikan kepada jemaat di Korintus, ini sebenarnya Paulus bukan hanya berbicara tentang gereja secara fisik, tetapi Paulus sedang menegaskan bahwa bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang menjadi bagian bait Allahnya Tuhan. Amin. Berbicara tentang kehidupan, tentang tubuh jasmani. Digambarkan Paulus bahwa kamu, semua orang-orang Korintus adalah baitnya Allah. Yang artinya adalah tempat di mana Allah tinggal dan diam. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah? Amin. Katakan kanan kirinya, tubuhmu adalah bait Allah. Tapi begini Bapak Saudara kasih Tuhan, perlu kita mengerti bahwa memang yang membuat Paulus menyampaikan pesan ini adalah ada yang sesuatu yang melatar belakangi kehidupan jemaat di Korintus. Memang di sana banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang bercukupan secara finansial. Di sana banyak orang-orang pintar. Tetapi kita perlu tahu, orang-orang di Korintus mereka ini selalu menentang tujuan penebusan Allah dengan tingkah laku yang memecah belah. Katakan memecah belah. Kecenderungan mereka di Korintus ini, mereka selalu melawan tujuan Allah. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Injil masuk di sana, mereka bertentangan satu dengan yang lain. Membeda-bedakan satu dengan yang lain, kamu golongan ini, kamu golongan itu. Ada diferensiasi, perbedaan satu dengan yang lain. Sehingga menimbulkan sebuah perpecahan di sana. Yang kedua, kondisi jemaat di sana adalah mereka suka dengan pertengkaran. Katakan pertengkaran. Saudara suka yang bertengkar atau suka damai? Suka damai. Ya tapi kenapa kalau di rumah sukanya piringnya terbang-terbang begitu ya. Kebanyakan orang suka namanya kedamaian. Tapi seringkali karena tidak sadar, justru kita yang menimbulkan sebuah pertengkaran. Betul ya Bapak Ibu ya? Di sini enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Justru seringkali kita ini maunya damai, hidup tenang. Tapi kadangkala justru secara tidak sadar kita sendiri yang menimbulkan sebuah pertengkaran, pertikaian. Dan jemaat di sana juga adalah jemaat yang sengit. Katakan sengit. Sengit itu artinya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang hidup dengan doktrin-doktrin yang palsu. Mereka berdiri dengan kebenarannya sendiri. Mereka tidak mau menuruti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Padahal Paulus sudah masuk ke sana, banyak orang percaya, tetapi sebagian dari mereka ada yang menjadi nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar sesat. Dan kecenderungan orang lebih suka ajaran yang sesat karena selalu menguntungkan. Bawaannya enak, begitu ya Bapak Ibu ya. Apa-apa yang enak itu kadang disetujui. Oh kita percaya, kita begini, yang penting saya suka, saya nyaman. Tapi hati-hati, jangan-jangan itu bagian dari kepalsuan.
Jemaat di Korintus adalah jemaat yang menolak firman Tuhan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang memalukan dan bodoh. Terperhatikan. Jangan sampai kita menganggap firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan kita merasa ditegur, kita tersinggung, kita menjadi marah, itu sama saja kita menganggap bahwa firman Tuhan adalah kebodohan. Tapi saya percaya jemaat Mahafa adalah jemaat yang cinta firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mereka suka memutarbalikkan kebebasan Injil menjadi immoralitas atau tindakan pemikiran yang melanggar hukum atau norma. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah sebuah kebohongan. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang melanggar hukum. Karena apa? Karena adanya firman, adanya aturan, mereka tidak bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya saya sangat yakin mengapa Paulus pada waktu itu mengirimkan surat ini kepada jemaat di Korintus. Karena Paulus sangat mencintai jemaat di Korintus. Dan jikalau firman Tuhan pagi hari ini datang di tengah-tengah kita, karena Tuhan mencintai kita, amin. Katakan Tuhan mencintai saya. Bapak Saudara kasih Tuhan, saya percaya juga jika di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, kita tidak mudah menjalankan kekristenan ini. Akan banyak ujian-ujian dari orang-orang terdekat kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, melalui keluarga. Ujian akan datang dari hari ke hari, waktu ke waktu, seperti tidak ada ujungnya. Masalah satu selesai, timbul masalah lagi. Tapi percayalah bahwa kita harus tetap bertahan, menjaga hidup kita, menjadi gereja yang hidup, amin. Menjadi gereja yang hidup. Berbicara tentang sebuah kesaksian kehidupan. Karena apa yang dilihat oleh orang sekitar kita itu kehidupan kita setiap hari. Saya mau bicara apapun di depan sini, sebagus apapun saya khotbah, kalau saya tidak bisa melayani jemaat dengan baik, bahasa saya tidak baik, perlakuan saya tidak baik, saya percaya Bapak Ibu tidak mencintai saya. Sepandai-pandainya siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di sini, tapi kalau kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya kok Bapak Ibu tidak mencintainya. Tapi saya percaya pagi hari ini bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti jemaat di Korintus, amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara kasih Tuhan, saya akan hanya membagikan 2 ciri. Apa sebenarnya ciri-ciri gereja yang hidup? Yang pertama adalah, di bagian yang pertama, ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait roh Allah diam di dalam kamu. Yang pertama, gereja yang hidup itu adalah orang percaya yang hidup di dalam kesadaran. Katakan kesadaran. Orang percaya yang hidup di dalam kesadaran itu adalah gereja yang hidup. Makanya ini Paulus ini, Denis antara dia tegur dan dia bertanya. Kamu gak ngerti tah? Halo jemaat di Korintus, halo, katakan halo. Kamu gak ngerti bahwa kamu itu bait Allah. Bahwa roh Allah diam di dalam kamu, di dalam diri orang percaya. Ini Paulus antara dia kasih teguran dan dia sedang mengingatkan. Kenapa diingatkan? Berarti jemaat di Korintus sedang berada dalam kondisi yang tidak sadar. Kenapa? Itu saudara. Ketika Paulus ada di sana, iya mereka percaya dengan firman Tuhan. Mereka melakukan ibadah dengan baik. Mendengarkan ajaran Rasul dengan baik. Tapi ketika Paulus pergi, mereka cenderung hidup lagi pada kehidupan yang lama. Kembali lagi kepada dosa yang lama. Karena enak. Dosa enak enggak? Dosa enak? Halo, dosa enak? Enak.
tapi membawa kepada kebinasaan. Tapi bukan semua yang enak dosa ya saudara, enggak ya. Masuk makanan enak dosa kan yang enggak ya. Saya juga mau tuh kalau enak. Dosa selalu membawa kepada sesuatu yang nyaman, tetapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah artikel, ada seorang anak, dia sudah beranjak usia remaja. Ternyata dulu waktu dia masih SD, dia ini memang terkenal anak yang nakal, suka bolos, dan suka membangkang. Ada di sini anak-anak muda? Ada ya? Mau angkat tangan? Ada ya? Beberapa guru ada yang menyampaikan, satu guru, dia ini perempuan janda tanpa anak. Dia tinggal sendiri. Dulu waktu anak ini masih SD, kelas 2 SD, dia pernah dikatakan, kamu tuh bodoh, kamu dungu. Sudah, kita pikir berhenti sampai di sana. Ternyata setelah beranjak remaja dan gurunya ini sudah menginjak di umur 50 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena rumahnya berdekatan, ternyata si anak yang dulu pernah dibilang dungu dan bodoh ini memiliki akar kepahitan. Dia benci, dia marah, tapi memang tidak pernah terlampiaskan. Karena dulu merasa masih kecil. Beberapa kali karena rumahnya dekat, ternyata anak ini seringkali ngintip gurunya ini mandi, saudara. Bayangin ya, gurunya mandi diintip sama dia. Suatu kali karena dia kecanduan film porno, beberapa kali dia kecanduan, dia ngintip kalau gurunya mandi, sampailah di titik di mana dia tidak bisa menahan dirinya. Ketika guru itu selesai mandi, dia masuk paksa rumahnya, kemudian dicekek gurunya, sampai dia nggak sadar diri, diperkosa bertubi-tubi berkali-kali, kemudian dia ngambil satu kabel charger, dia ikat di leher gurunya, dia tarik dengan penuh kemarahan. Setelah mati, dimasukkan mayatnya ke dalam ember dan ditutup. Kasih Tuhan perhatikan. Betapa ngerinya orang di luar sana ketika mereka tidak menyadari bahwa dirinya adalah bait Tuhan. Bisa saja dia tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai kita punya kehidupan bahwa kita ini punya kehidupan yang lebih buruk daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Itu memalukan. Wah, ternyata orang Kristen kayak gini ya. Gitu. Pernah dengar kayak gitu enggak? Ternyata orang Kristen enggak jauh lebih baik dari kita ya. Itu sudah sampai di titik kita dipermalukan sebenarnya. Bapak Saudara kasih Tuhan, sedangkan Paulus mengingatkan jemaat di sana. Kamu itu adalah bait Allah. Bait Allah artinya kalau zaman dahulu bait Allah itu tempat ibadah bangsa Israel. Tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan, kepada Allah. Tempat pertemuan bagi bangsa Israel. Di sana ada tempat untuk mengajar di bait Allah. Dan tentu pasti bait Allah adalah tempat kediaman Allah tinggal di sana. Dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam bait Allah. Hanya orang Lewi yang boleh masuk ke sana. Orang Lewi itu dan para imam dianggap kudus. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, zaman dulu itu sinagog, tempat ibadah itu enggak kayak kita yang jujuk-jujuk bisa masuk, kemudian duduk paling depan. Enggak. Ada aturannya. Mana yang boleh diinjak, mana yang enggak boleh, mana yang boleh masuk, mana yang enggak bisa. Enggak semua orang bisa masuk sana. Tapi kalau hari ini kita bisa masuk gereja ini dan mendengarkan firman Tuhan, itu adalah sebuah kesempatan. Amin. Berikan tepuk tangan buatin kita. Enggak semua orang punya kesempatan masuk gereja. Betul ya? Karena apa? Enggak boleh sama keluarganya. Enggak boleh sama mamanya. Enggak boleh sama papanya. Enggak boleh sama mbahnya. Jangan masuk gereja. Sesat. Masuk tempatnya orang kafir. Tapi hari ini
kalau saudara dan saya ada di ruangan ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menyadari Bapak Ibu, kita ini adalah bait Allah, gereja yang hidup. Ada batasan dalam diri kita. Kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nggak boleh semaunya sendiri. Kita punya tuntunan, kita punya panutan, ada aturan melalui firman Tuhan. Jangan sekar BDW. Itulah sebabnya bahwa kehidupan kita dimaksud oleh Rasul Paulus adalah gereja yang hidup. Kita harus sadar bahwa kita adalah gereja yang hidup. Tapi seringkali manusia tidak menyadarinya. Kalau saudara tahu, Nuh dalam Kejadian 9 ayat 21. Saudara perhatikan. Dikatakan di sana, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Seringkali kita mempermalukan diri kita sendiri. Kenapa? Tidak sadar. Tidak bisa membatasi diri. Merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa ini punya saya. Sehingga kita melanggar norma-norma kehidupan. Dan kalau malu, siapa yang malu? Diri kita sendiri dan Tuhan. Keluarga kita akan dipermalukan. Karena apa? Kita yang tidak menyadari diri kita bahwa tubuh kita adalah gereja yang hidup. Saudara kasih Tuhan, seorang tokoh bernama Dale Carnegie berkata demikian. Kelelahan kita seringkali disebabkan bukan oleh suatu pekerjaan, tetapi oleh kekhawatiran, frustasi, dan kebencian. Kalau saudara lelah dengan hidup saudara, saudara harus perhatikan, kembali lihat. Mungkin cara kita memperlakukan diri kita ini gak benar. Sehingga kita membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita melihat keluarga kita dibandingkan dengan keluarga orang lain. Kita bandingkan berkat kita dibandingkan dengan berkat orang lain. Kenapa dia berbuat jahat? Dia itu selalu berbuat dosa tapi Tuhan pelihara dia. Dia tetap kaya. Dia tetap melayani Tuhan. Kenapa? Saudara ingat, kita tidak boleh sama dengan mereka. Mungkin berkat bisa datang kepada mereka, tapi kita harusnya punya lebih berkat yang besar, yaitu kekuatan dan kedamaian. Amin. Banyak orang diberkati dengan finansial, tapi hatinya enggak damai. Hatinya enggak sekuat kita. Hatinya enggak setegar kita. Tetapi kita sendiri yang seringkali tidak menyadarinya. Betapa pentingnya kita menjaga kehidupan sebagai orang percaya. Bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Di mana Allah diam dalam diri kita. Amin. Saudara kasih Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Saya percaya bahwa ketika Paulus menyampaikan apapun yang ada di dalam orang-orang di Korintus, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang dia dulu sudah tabur, apa yang dahulu Paulus sudah berikan kepada jemaat di Korintus, Paulus juga rindu. Jemaat mengalami sebuah pertumbuhan. Mereka mengalami peningkatan secara jasmani rohani. Mereka saling menguatkan, bukan lagi memecah belah. Mereka saling berbagi kehidupan. Mereka selalu membangga-banggakan satu dengan yang lain. Itu yang Paulus rindu. Ada sebuah kehidupan yang berubah. Tapi ketika Paulus mendengar ada orang-orang di Korintus, mereka ada di antara mereka yang kembali dalam kehidupan yang lama. Paulus tergerak untuk menyampaikan pesannya. Bapak saudara kasih Tuhan, saya percaya juga melalui gereja ini kita rindu punya jemaat yang semakin hari semakin berhikmat. Amin. Gereja Mapa juga rindu setiap hari punya jemaat Tuhan yang selalu diberkati. Amin. Jemaatnya selalu dikuatkan. Amin. Jemaatnya mengalami mujizat. Amin.
Jemaat yang selalu menghadirkan kedamaian, amin. Bukan pertikaian. Kalau kehadiran kita hanya membawa kehancuran, jangan-jangan kita sedang dikendalikan oleh setan, bukan Tuhan. Tapi kalau kita tidak menyadarinya, ya sudah, saya benar kok. Orang yang tidak pernah sadar bahwa dia dikendalikan bukan Tuhan, dia selalu merasa dirinya benar. Seperti rasul-rasul, pengajar-pengajar palsu yang ada di kota Korintus. Dia membawa kepada kebinasaan. Orang yang tidak sadar, dia tidak menyadari bahwa dia bukan hanya membawa orang kepada jalan yang tidak benar, tapi dia sedang menyesatkan dirinya kepada sesuatu yang tidak benar. Itulah sebabnya Bapak kasih Tuhan, perlunya kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari gereja yang hidup. Baitnya Allah. Bagaimana cara kita membuat Allah supaya diam di dalam diri kita, betah dalam diri kita. Kita harus menjaga tubuh kita, amin, dari segala kenajisan. Oh Tuhan itu sulit, iya, butuh proses. Jangan proses jadi alasan. Tapi bagaimana kita harus setiap hari berjuang dan berusaha memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadilah gereja hidup yang benar. Menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kesadaran. Yang kedua adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Katakan pimpinan Tuhan. Beberapa waktu lalu, hari Rabu lalu saya sampaikan kisah tentang pertobatan Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang 9, ayat 3 sampai yang ke-5. Kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul 9, 3. 1, 2. Sudah? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Ayat yang ke-5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Setelah ia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus berjumpa dengan Tuhan. Ada sebuah cahaya yang menghampiri dia. Apakah Saulus tiba-tiba bertobat? Ya atau tidak? Tidak, saudara. Saulus harus mengalami yang namanya 3 hari 3 malam lamanya ia tidak makan dan minum, bahkan selap ia tidak bisa melihat. Saulus aja yang terkenal dengan kegeramannya, dengan kejahatannya. Bagaimana dia menangkap orang-orang percaya, menangkap umat-umat Tuhan untuk dibunuh. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, nggak langsung bertobat. Dia harus mengalami pergumulan selama 3 hari 3 malam. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum, dia nggak bisa lihat. Di sana ada air mata, di sana ada sebuah pengorbanan, di sana ada ketakutan, di sana ada keraguan. Bagaimana mungkin aku seorang yang ditakuti banyak orang nggak bisa lihat? Dia seakan-akan sedang kehilangan pribadinya. Dia kehilangan kedudukannya. Memang yang paling gampang itu dari bawah diangkat Tuhan ke atas, itu butuh proses. Yang paling sulit itu dari atas dibawa ke bawah. Betul nggak? Betul nggak? Kalau dari atas dibawa ke bawah, itu tidak semua orang bisa melaluinya.
Kenapa? Oh, saya ini punya nama. Oh, saya bisa beli kok ini semua. Tapi kalau mau dibawa sama Tuhan, lihat Paulus. Dia sekeji apa? Dia kurang hebat apa dalam membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan berusaha tangkap dia. Karena apa? Hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa seperti Tuhan bawa kita ke bawah, tempat lembah yang kelam. Orang berusaha nggak menghargai kita, orang meremehkan kita, orang nggak menghargai kehadiran kita. Anggap saja Tuhan sedang membawa kita dalam pimpinannya. Amin. Memang tidak mudah. Tapi hati-hati kalian yang Bapak Ibu yang merasa diri di atas. Suatu saat kalau tidak bisa menjaga hati. Mana tahu Tuhan juga bawa ke dalam pertobatan seperti Saulus. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, ada harga yang harus dibayar untuk mengalami pimpinan Tuhan. Amin. Perlu membayar harga. Bukan dengan uang. Tapi dengan pengabdian kehidupan. Sehingga apa yang terjadi oleh Saulus pada waktu itu, Tuhan kirimkan seorang yang bernama Ananias. Dia datang dari Damsyik. Dari tempat di mana harusnya Saulus tangkap orang-orang itu. Nah bisa jadi Ananias ini adalah bagian dari orang yang akan ditangkap Saulus untuk dibunuh. Tapi Tuhan pakai dia untuk menolong Saulus. Menyampaikan pesan Tuhan kepada Saulus. Sehingga apa yang terjadi di ayatnya yang ke-17 sampai 19 kita baca. Ayat 17. Apa yang terjadi kepada Saulus? Apakah Tuhan berhenti? Dia hanya nggak bisa makan minum? Tidak. Sudah perhatikan. 1, 2, 3. Lalu pergilah dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18. Dan seketika itu juga dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat 19. Dan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan di Damsyik. Saudara perhatikan, yang namanya dipimpin oleh Tuhan, Tuhan enggak semata-mata bawa kita ke tempat yang tidak nyaman. Tapi Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan orang percaya, amin. Tuhan bisa kirimkan siapa saja, sekalipun orang yang dianggap paling lemah. Ananias seorang Damsyik, apa kekuatan dia untuk melawan Saulus? Tapi situasi kondisi membawa Ananias dipakai dan terlibat dalam misi Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi Saulus. Sehingga Saulus dikatakan ayat yang 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia Saulus dapat melihat lagi. Ia bangun lalu baptis. Begitu luar biasanya Tuhan mencintai orang seperti Saulus yang jahat. Semua orang yang jahat, orang dianggap berdosa, semua bisa dipakai dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi hanya mereka yang mau menerima dan membuka hati seperti Saulus yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan di kota-kota yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita lakukan dalam dunia ini semuanya ada konsekuensinya. Apalagi berbicara tentang perubahan hidup sebagai anak Allah. Tentu ada sesuatu yang harus dikorbankan, yaitu sebuah kehidupan. Gereja yang hidup adalah gereja yang tidak pernah hilang tentang ketidaksadarannya, tetapi selalu menyadari bahwa dia adalah bait Allah. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Amin.
Oleh sebab itu Bapak kasih Tuhan, gereja dipanggil bukan untuk menjadi safe place atau tempat yang nyaman, yang takut berbicara tentang dosa, takut orang-orang tersinggung karena diperingatkan melalui firman Tuhan. Tapi gereja dipanggil oleh Tuhan juga untuk membawa umat-umat Tuhan kepada pertobatan. Amin. Gereja dipanggil juga bukan sekedar sebagai tempat untuk berbagi kebaikan. Saudara bisa tolong sana sini, saudara bisa bantu sana sini. Tetapi juga dipanggil untuk bertanggung jawab dan memimpin umat Tuhan di dalam hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Bahasa kasih Tuhan. Jadi apabila gereja hanya menjadi tempat yang nyaman namun tidak memimpin orang percaya kepada Tuhan, saya rasa itu bukan gereja. Itu hanya sebuah bangunan yang hanya dipakai sebagai keluar masuknya umat Tuhan. Tapi di dalamnya tidak ada pembentukan, tidak ada perubahan hidup yang lebih sempurna kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa pagi hari ini saya ingatkan kepada kita semua, firman Tuhan juga kembali kepada saya secara pribadi, bahwa kita harus hidup menjadi gereja yang hidup, di mana kita menjadi tubuh kita, menjadi tempat kediamannya Tuhan, amin. Menjadi tempat kecintaannya Tuhan. Bukan sebagai tempat untuk kita berbuat dosa dan melakukan kenajisan di hadapan Tuhan. Itulah gereja yang hidup. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua. Mari para pemain musik bisa maju ke depan. Kita minta Tuhan menjadikan hidup kita sebagai tempat rumah doanya Tuhan. Kita harus menyadari hidup di dalam kesadaran dan hidup di dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan menjadi gereja hidup yang dipakai oleh Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan saya saudara berada. Di tempat kerja, di tempat saudara melayani, di tempat saudara sedang menuntun pendidikan. Itulah kesempatan kita untuk membawa hidup kita menjadi saksi dan terlibat dalam misi Allahnya Tuhan. Mari kita duduk kepala merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Haleluya. Mari semua merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah kita sudah termasuk dalam kategori gereja yang hidup? Hidup yang di dalam kesadaran tentang kebenaran. Hidup yang terus dipimpin oleh Tuhan untuk membawa kepada pertobatan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara. Berkat jemaat Tuhan pujikan. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Rumah doa agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Di rumah doa-Mu
suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari kesalahan kami. Kami lemah. Kadang kami jatuh di tempat yang sama. Tapi Tuhan bawa kami ke tempat yang lebih tinggi, mengangkat kami untuk membawa hidup kami menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua suku bangsa datang. Lebih sungguh-sungguh lagi, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Dengan kasih Kristus Bapak Gembala, akan beruntuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Seraya kita berdoa. Jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan. Aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Dalam doa dan permohonan, marilah kita datang kepada Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikanlah kami bait suci-Mu, di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Ada damai sejahtera. Kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan siapkan bagi kami dan kami bisa melihatnya. Kami sadari bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami menyadari bahwa kami adalah bait Allah yang tidak akan sembarangan menggunakan bait Allah ini. Biarlah kami gunakan dengan kesadaran penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami melihat dan mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kemana Tuhan membawa kami, kami mengikutinya. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Biarlah menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Hidup kami menjadi bait Allah dan Allah tinggal dalam hidup kami. Kami bisa menyadarinya, kami bisa merasakannya, bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Menjadikan hidup kami rumah doa. Menjadikan kehidupan kami kesaksian-kesaksian hidup.
Sehingga suku-suku bangsa datang kepada Tuhan melalui kesaksian kehidupan kami. Sebagai bait Allah, di mana Allah tinggal dalam hidup kami. Sehingga bangsa-bangsa akan berkata, benar, Tuhan Allah tinggal di tengah-tengah kamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidup kita. Sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Bila kekristenan kami bukan kekristenan yang biasa-biasa, tapi kekristenan kami ada kekristenan yang benar di hadapan Allah. Yang dipimpin oleh kuasa-Mu, yang dipimpin oleh firman-Mu, yang dipimpin oleh ilham yang dari Allah. Penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan. Petunjuk-petunjuk yang dari Allah. Sehingga gereja-Mu peka terhadap pimpinan Tuhan. Kami semua bisa menyadarinya. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Kami tahu benar pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini kami akan mempersiapkan persembahan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati apa yang kami berikan kepada Tuhan. Yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di GSI Amarata Family Batu. Dengan penuh sukacita kami akan memberi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa ke depan. Sementara yang non tunai atau transfer di belakang itu ada barcode. Bisa langsung scan di sana. Sama saja. Semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, kami serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Persembahan yang terbaik yang kami bisa kami berikan kepada Tuhan. Karena hidup kami, biarlah hanya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui keuangan kami, dalam persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Yang tidak kami sentuh sedikit pun, karena itu adalah milik dan hak Tuhan. Kami juga serahkan persembahan-persembahan untuk hari-hari besar, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Anak-anak-Mu sudah memberikan dengan penuh sukacita, karena mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena mengasihi Tuhan, karena hatinya kepada Tuhan, terpaut kepada Tuhan, sehingga hartanya juga kepada Tuhan. Tuhan semua di dalam segala hal. Tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami.
Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Kami kelola dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada organisasi ini dan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan dan biarlah kita bisa mengikutinya dengan baik, kita bisa menjalani dengan sukacita sebagai umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan memberikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan untuk ibadah yang akan kita adakan. Untuk yang pertama bahwa ibadah doa pagi tetap akan kita adakan setiap hari mulai pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk hari Selasa bagi para ibu-ibu untuk mengingatkan bahwa untuk Selasa depan pada tanggal 19 ibadah kaum wanita akan dialihkan di hari Jumat tanggal 22 November pukul 5 sore di rumah kediaman almarhumah Ibu Painu, karena kita semua kaum wanita diundang untuk hadir dalam ibadah tersebut. Jadi pada hari Selasa kita adakan pukul 5 tetap untuk kita latihan. Dan info selanjutnya akan kita share kembali di Info Mafa juga grup wanita terpuji. Dan selanjutnya untuk ibadah MPC kita tetap adakan seperti biasa pukul 6:30 malam di tempat ini. Untuk hari Jumat ibadah MPC 2 pukul 6 sore dan bagi ibu-ibu mengingatkan kembali pukul 5 sore kita akan beribadah bersama kaum wanita di rumah almarhumah Ibu Painu. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tetap kita akan adakan ibadah kaum muda remaja di tempat ini pukul 6 sore. Dan khusus bagi ibu-ibu para kaum wanita akan juga diadakan ibadah Natal wilayah 3 akan diadakan pada hari Jumat pukul 4 sore tanggal 29 November di GSCA Pancaran Kasih Dau. Jadi bagi ibu-ibu yang belum mendaftar, segera mendaftar ke Ibu Melia Sari atau Ibu Rini Situmorang. Dan bagi kita semua ibu-ibu yang juga diberkati Tuhan, kita boleh mengumpulkan sembako dalam acara tersebut. Yang terakhir akan kita kumpulkan di gereja kita, di ruang rapat GSCA, dan semua yang dikumpulkan juga diberi nama. Kita akan belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui acara tersebut, melalui ibadah Natal wilayah 3. Dan pada hari ini juga Bapak Ibu mengingatkan bahwa saudara kita, saudari-saudari kita yang mahasiswa sakti juga hari terakhir untuk bersama kita di sini, yaitu saudari Gloria juga saudari Jenny. Jadi mohon maju ke depan, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata karena mereka adalah hari terakhir pada hari ini untuk bersama melayani kita. Saya berikan kesempatan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya bersyukur karena selama kurang lebih 3 bulan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, bisa kenal dengan Bapak Ibu Saudara, terus kami berdua. Saya mengucap syukur juga dan berterima kasih pertama kepada Bapak dan Ibu Gembala, kepada Bapak Ibu Saudara juga yang sudah menerima kami berdua, terkhusus saya karena saya pertama kali datang ke sini. Terima kasih buat penerimaannya yang sungguh baik, yang benar-benar hangat, sehingga saya bisa ada di tempat ini melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh mengucap syukur juga Bapak Ibu Saudara bisa memberikan saya kesempatan untuk melayani di sini. Dan
Di sini saya belajar banyak. Saya benar-benar berterima kasih saya diberi kesempatan untuk banyak dalam pelayanan. Itu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Dan terima kasih untuk kasih Bapak Ibu Saudara kepada saya, kepada kami berdua. Untuk mungkin Bapak Ibu Saudara yang menolong kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan selalu menyertai dan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Jemaat Tuhan, Jemaat GSJA Maranatha Family. Terima kasih, saya sudah 2 semester di tempat ini. Untuk Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih banyak sudah memberi kesempatan dalam pelayanan di tempat ini, di bidang apapun. Saya sudah diberi kesempatan dan terima kasih juga sudah bisa menerima saya kembali ke tempat ini untuk praktek, untuk melayani. Dan terima kasih banyak juga untuk penerimaan dari jemaat, sambutan dari jemaat yang sangat hangat. Terima kasih juga untuk fasilitas yang sudah disediakan untuk kami mahasiswa praktek di tempat ini. Kami bisa tinggal di tempat ini, bahkan makan dan minum di tempat ini. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak atas didikan dari Bapak Ibu Gembala, dari Kak Yohanes, Kak Anggi, semua orang yang ada di gereja ini. Terima kasih banyak untuk didikannya, untuk arahannya, agar kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan terima kasih banyak juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sudah banyak menolong kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara semua, tapi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih yang sangat besar. Dan dari lubuk hati saya yang terdalam, saya mohon maaf jika ada salah kata, tindakan saya yang mungkin menyakiti hati jemaat Tuhan, teman-teman youth. Saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Evelyn. Ya, selamat melayani di tempat yang baru bagi saudari Jenny juga saudari Gloria. Dan saya berikan kesempatan bagi para setiap departemen yang mungkin akan memberikan sesuatu buat mereka berdua dari gereja. Dari kaum muda. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan yang ada di tempat ini. Dan silakan duduk kembali. Oh belum ya? Ketinggalan sekolah minggu. Ya, dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala menutup ibadah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan saya melihat memang Gloria dan Jenis anak-anak yang rajin, setiap datang Sabtu itu mulai pagi itu langsung bersih-bersih keseluruhan gereja. Dan harapan saya bukan hanya saat praktek saja rajin ya, tapi di tempat pelayanan nanti tetap menjadi rajin. Karena itu modal utamamu untuk melayani. Kamu akan terima di mana saja jika engkau mendedikasikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, juga doakan untuk besok tempat ini akan dipakai untuk rapat kerja PGLII. Jadi memang tidak diundang semua, hanya perwakilan-perwakilan, dan gereja ini akan dipakai untuk rapat kerja Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga Injili Indonesia. Dan nanti yang melayani dari kita semuanya. Jadi Mafa sudah banyak dipercaya untuk melayani lembaga-lembaga, organisasi-organisasi di luar kita. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kemudian juga terima kasih juga doa-doanya. Saya pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat karena anugerah Tuhan. Sekalipun lelah sekali karena sekian lama rapat mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam non-stop terus-terusan.
Tapi Tuhan berikan yang terbaik bagi organisasi ini, keputusan-keputusan untuk organisasi GSCA secara nasional, dan nanti tentu keputusan-keputusan itu akan dibagikan seluruh Indonesia, dan bagian kita adalah melakukannya apa yang terbaik bagi organisasi ini. Kemudian juga terima kasih juga Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan doanya, hatinya, tenaganya maupun uangnya untuk beberapa renovasi yang sudah kita kerjakan. Mungkin beberapa hari Selasa mungkin akan selesai untuk tahap pertama. Jadi selesai untuk tahap pertama, saya rencanakan akan terus jalan saja, karena ketika terus jalan berkat Tuhan pasti ada. Dan Tuhan akan tolong kita semua. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang dikerjakan adalah mupuri teras depan. Jadi supaya nanti Natal itu gereja kita cantik. Kemudian perbaikan yang bocor di sana, kemudian nanti akan bagian yang ini akan segera juga akan diperbaiki. Yang dilihat tidak bagus itu akan diperbaiki dan menjadi bagus. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah memberikan sumbangsihnya dalam bentuk pendanaan. Sekali lagi Tuhan memberkati dalam bentuk barang, uang, itu sekali lagi itu akan tercatat di surga sebagai investasi surgawi. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan akan tolong kita, dan akan terus kita lanjutkan. Juga terus doakan untuk Natal tanggal 22 Desember, saya melihat anggarannya cukup besar, sekitar 20 juta, jadi itu juga perlu kita doakan, dan persembahan yang digunakan adalah persembahan yang ada di tengah itu yang digunakan. Kemudian persembahan-persembahan khusus dari Bapak Ibu yang tertulis secara pribadi itu juga akan menjadi bagian dalam persembahan-persembahan Natal, juga persembahan Natal dari beberapa yang cinta Tuhan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Jadi berdoa dan saya percaya ini adalah niat kita, kajat kita semua, sehingga pembiayaan juga dari kita semua. Jangan sampai ketika kita Natal kita mau merayakan dengan sukacita tapi berharap kepada orang lain. Tidak bisa. Kita harus berharap pada diri kita sendiri, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita lakukan. Saya hanya berpikir pasti itu akan tercapai. Jika tidak tercapai ya ayamnya diganti tempe gitu aja. Ya, yang penting kita bisa bersukacita dengan baik. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita bersukacita dalam kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allahku, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat pimpinan pemeliharaan Tuhan, baik kami pribadi lepas pribadi maupun gereja secara umum di tempat ini. Biarlah GSCA Maranatha Family Batu begitu gereja yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang membawa dampak yang besar bagi kota ini, bagi bangsa ini, sehingga pelayanan kami, nilai-nilai kami bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami terus menjadi umat yang mempercayakan hidup kami dalam pimpinan Tuhan.
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah kami semua yang datang saat pagi hari ini. Diberkatilah nikah rumah tangga kami. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Diberkati setiap hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami menjalankan ibadah-ibadah bersama. Ketika kami membangun mezbah keluarga. Ataupun secara pribadi kami datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh terbaring sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Bilur-bilur Yesus menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Mereka yang berada dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan akan memberkati solusi terbaik bagi mereka semua. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka. Pergi dan pulang dalam damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rencana Natal tanggal 22 Desember. Tuhan memberkati Natal umum. Tanggal 7 Desember, Natal sekolah minggu, Tuhan akan memberkatinya. Ibadah dan KKR Natal tanggal 25 Desember, Tuhan memberkati. Tutup tahun tanggal 31 Desember nanti, biarlah kuasa Tuhan turun atas kami. Terus akan memimpin, meneguhkan, memeteraikan tahun ini sebagai tahun kemuliaan bagi kami semua. Akan memimpin terus dalam kemuliaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pembiayaan yang kami perlukan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan kami. Melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami umat jemaat-Mu di tempat ini. Kami akan memberi dan cukup untuk merayakan Natal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan secara fisik. Tuhan akan terus memberkatinya. Kami rindukan gereja menjadi gereja yang indah, gereja yang menarik, gereja yang bersih, gereja yang menjadi rumah kami. Untuk kami jemaat Tuhan bisa nyaman di gereja ini. Tuhan akan memberkati sehingga orang-orang lain ketika datang ke tempat ini juga merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bukan hanya pembangunan secara fisik, tetapi manusia kami, bait Allah yang adalah kami semua secara personal. Tuhan akan memberkati kami semua. Menjadi rumah Tuhan di mana membawa dan memancarkan kedamaian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta yang nanti tanggal 27 November nanti akan memilih pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tuhan akan memberkatinya. Keamanan tetap terjadi, tetap terjaga, tetap utuh di bangsa kami. Sehingga kami memilih pesta demokrasi dengan sukacita yang dari Tuhan. Dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat, dijauhkan dari segala orang-orang yang berniat jahat. Bangsa kami dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan akan memberkati kami semua dengan sukacita yang dari Allah. Kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini, biarlah berkat-Mu selalu menyertai kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.